Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sahira Dini Julia dengan NIM 25205044. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proyek analisis serial saya mengenai teorema 5.3.4 maksimum dan minimum, di mana dosen pengampunya adalah Ibu Dr. Arnelis MSI dan Bapak Dr. Doni Permana MSI. Program Studi Magister Pendidikan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Sebelum kita membahas materi tentang teorema 5.3.4, sebelumnya kita membahas terlebih dahulu apa itu fungsi kontinu pada interval. Nah, dalam analisis serial, fungsi kontinu memiliki sifat penting yaitu mempertahankan keterhubungan suatu interval. Nah, jika suatu fungsi kontinu didefinisikan pada interval tertutup dan terbatas, maka hasil pemetaan fungsi tersebut juga membentuk interval yang tertutup dan terbatas. Nah, teorema ini merupakan pengembangan dari teorema 5.3.4 tentang maksimum dan minimum. Nah, intuisi utama dari fungsi kontinu tidak meloncat sehingga semua nilai di antara nilai minimum dan maksimum akan dicapai. Nah, interval tertutup AB memuat semua titik ujungnya sehingga memungkinkan fungsi mencapai nilai ekstrimnya. Nah, hasil dari himpunan hasil dari fungsi kontinu pada interval tertutup dan terbatas selalu berupa interval tertutup dan terbatas. Nah, hal ini sangat penting dalam banyak aplikasi matematika, sains, dan teknik. Nah, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu tentang teorema 5.3.4 tentang teorema maksimum dan minimum. Nah, di mana bunyi teoremanya adalah misalkan I sama dengan interval tertutup dari A sampai B dan fungsi f dari I ke himpunan bilangan real merupakan fungsi kontinu pada I. Maka terdapat titik C dan D yang merupakan anggota I sehingga f dari C kurang dari atau sama dengan f dari X dan f dari X kurang dari atau sama dengan f dari D untuk setiap X anggota I. Nah, di mana FC ini adalah nilai minimum fungsi dan FC ini dan FD ini adalah nilai maksimum fungsi. Nah, ini untuk ilustrasi gambarnya. Nah, di titik C ini adalah tempat untuk fungsi mencapai minimum. Tadi FC ini adalah fungsi minimum. Dan titik D adalah tempat mencapai fungsi maksimum. Nah, ini mencapai fungsi maksimum. Ini mencapai fungsi maksimum dan ini mencapai fungsi minimum. Nah, fungsi kontinu pada interval tertutup dari A sampai B pasti mencapai nilai minimum dan maksimum.
Nah, berdasarkan teorema maksimum dan minimum, hubungan dengan teorema 5.3.9. Nah, fungsi kontinu pada interval tertutup dan terbatas memiliki nilai minimum dan maksimum yang benar-benar dicapai oleh fungsi. Selanjutnya, menurut teorema nilai, antara setiap nilai yang berada di antara minimum dan maksimum tersebut juga dicapai oleh fungsi. Oleh karena itu, himpunan hasil fungsi yaitu f dari i sama dengan interval tertutup dari m sampai n. Dengan kata lain, citra fungsi kontinu pada interval tertutup dan terbatas merupakan interval tertutup dan terbatas. Nah, himpunan hasil fungsi EF pada I adalah interval tertutup dari nilai minimum M hingga nilai maksimum M. Nah, masuklah kita kepada pembahasan yang akan kita bahas tentang teorema 5.3.9, di mana fungsi kontinu pada interval tertutup dan terbatas. Nah, misalkan I adalah interval tertutup dan terbatas, dan misalkan fungsi f dari I ke himpunan bilangan real merupakan fungsi kontinu pada I. Maka himpunan nilai hasil fungsi yaitu f dari i sama dengan himpunan semua f x dengan x anggota i merupakan suatu interval tertutup dan terbatas. Nah, fungsi kontinu pada interval tertutup selalu mempunyai nilai minimum dan maksimum. Nah, semua nilai yang berada di antara minimum dan maksimum akan dicapai oleh fungsi. Nah, tidak terdapat lubang pada himpunan hasil fungsi. Nah, dengan demikian, M ini minimum, fungsi minimum, dan M ini adalah fungsi maksimum. Nah, intuisinya, jika grafik fungsi kontinu digambar tanpa mengangkat pensil dan kertas, maka seluruh nilai dari minimum hingga maksimum akan terlewati oleh grafik tersebut. Nah, untuk bukti dari teoremanya yaitu misalkan M sama dengan infimum dari Fi dan M sama dengan supermum dari Fi. Nah, berdasarkan teorema maksimum minimum yaitu teorema titik 3.4, nilai M dan M benar-benar dicapai oleh fungsi sehingga M dan M merupakan anggota dari himpunan hasil fungsi Fi. Nah, di mana infimum itu adalah batas bawah terbesar yang pada kasus ini sama dengan nilai maksimum, dan supermum atau sub itu batas atas terkecil yang pada kasus ini sama dengan nilai maksimum. Nah, selain itu, f dari i merupakan himpunan bagian dari interval tertutup M sampai M.
Nah, selanjutnya ambil sembarang nilai K pada interval tertutup M sampai M berdasarkan teorema nilai antara terdapat suatu titik C anggota I sehingga K sama dengan F dari C. Nah, akibatnya K merupakan anggota dari Fi karena setiap elemen pada interval tertutup M sampai M berada di elemen Fi, maka interval tertutup M sampai M merupakan himpunan bagian darinya. Fi dengan demikian F dari I sama dengan interval tertutup M sampai M. Nah, jadi kesimpulannya, himpunan hasil fungsi kontinu pada interval tertutup dan terbatas merupakan interval tertutup dan terbatas. Nah, berikutnya yaitu jika I sama dengan interval tertutup dari A sampai B dan fungsi F dari I ke himpunan bilangan real kontinu pada I, maka yang telah dibuktikan adalah F dari I sama dengan interval tertutup dari M sampai M, namun belum tentu F dari I sama dengan interval tertutup dari FA sampai FB. Artinya, nilai minimum dan maksimum fungsi tidak selalu terjadi di titik ujung interval A dan B. Nah, di sini ada ilustrasi tentang teorema 5.39. Nah, I sama dengan interval tertutup dari A sampai B, fungsi F dari I ke himpunan bilangan real kontinu pada I. Nah, berdasarkan teorema maksimum dan minimum, fungsi F mencapai nilai minimum M dan nilai maksimum M. Selanjutnya, berdasarkan teorema nilai antara, semua nilai yang berada di antara M dan M juga dicapai oleh fungsi. Oleh karena itu, himpunan hasil fungsi F dari I adalah interval tertutup dari M sampai M. Nah, ini ada grafik. Pada grafik ini, nilai fungsi adalah M. Nilai fungsinya adalah M. Yang dicapai oleh titik X sub C. Nah, ini yang dicapai oleh nilai X sub C, di mana ini merupakan fungsi maksimum, fungsi minimum. Nah, yang ini adalah jadi terlihat bahwa nilai minimum dan maksimum tidak terjadi di titik ujung A atau B. Nah, di titik A atau B. A atau B. Oleh sebab itu, himpunan hasil fungsi adalah interval tertutup dari M sampai M. Nah, untuk citra kontinu dari interval
interval. Nah, teorema sebelumnya merupakan teorema preservasi karena menyatakan bahwa citra kontinu dari suatu interval tertutup dan terbatas akan tetap menjadi himpunan dengan jenis yang sama atau interval tertutup dan terbatas. Nah, teorema berikutnya memperluas hasil ini ke interval yang lebih minimum. Namun perlu diperhatikan bahwa meskipun citra kontinu dari suatu interval terbukti merupakan sebuah interval, tidak selalu benar bahwa interval hasil memiliki bentuk yang sama dengan interval asalnya. Nah, sebagai contoh, citra kontinu dari interval terbuka belum tentu merupakan interval terbuka. Nah, citra kontinu dari interval tertutup tak terbatas belum tentu merupakan interval tertutup. Nah, ini contoh aplikasinya. Contoh aplikasinya di bagian awal. Nah, ini misalkan f dari x sama dengan 1 per x kuadrat ditambah 1. Nah, untuk setiap x anggota himpunan bilangan real, nah fungsi tersebut merupakan kontinu pada bilangan real dan mudah dilihat bahwa jika f dari 1 sama dengan interval dari 1 per 2 sampai 1, nah, terbuka di 1 per 2 dan tertutup di 1. Nah, ini contoh grafiknya, yaitu grafik ini menunjukkan bahwa hasil maksimum fungsi dari 1 dan terjadi saat x sama dengan 0, ketika x sama dengan negatif 1 atau 1. Nah, nilai fungsi sama dengan 1 per 2. Selain itu, ketika x menunjuk positif atau negatif, tak hingga nilai fungsi mendekati 0 tapi tidak pernah mencapai 0. Nah, jadi kesimpulannya, teorema 5.3.9 menjamin bahwa citra fungsi kontinu dari interval tetap merupakan interval, tapi jenis intervalnya dapat berubah jika terbuka, tertutup, atau setengah terbuka. Nah, ini juga ada penjelasan singkat tentang grafik yang menunjukkan fungsi f dari x sama dengan 1 per x kuadrat ditambah 1, di mana nilai fungsi adalah 1 di saat x sama dengan 0, saat x sama dengan negatif 1, dan x sama dengan 1, di mana nilai fungsinya adalah 1 per 2. Nah, untuk interval terbuka negatif 1 dan f dari 1 sama dengan 1 per 2 tidak ikut masuk sehingga hasil dari 1 sama dengan 1 per 2. Nah, ini adalah interval dari 0 sampai dengan tak hingga merupakan nilai fungsi mendekati 0 tetapi tidak pernah mencapai 0 sehingga hasilnya 1 dan 0. Nah, ini bukan interval terbuka dan ini juga bukan merupakan interval tertutup. Nah, jadi kesimpulannya teorema 5.3.9 menjamin bahwa citra fungsi kontinu dari suatu interval tetap merupakan interval, tetapi jenis interval dapat berubah, terbuka, tertutup, atau setengah terbuka. Baiklah, itulah pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih, semoga materi ini bermanfaat dan menambah pemahaman untuk Anda. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.